Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap jajaran Dewan Guru dan staf Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang, serta anak-anakku sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 5, tepatnya yaitu minggu ke-14. Materi saat ini yaitu materi lanjutan tentang sikap sahabat atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita buka dengan pembacaan doa agar supaya kegiatan kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala ridho, sehingga ilmu kita bermanfaat dan juga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang bisa membanggakan orang tua. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khussu ila awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa khussu ila walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li muallimina wa lawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila muassis Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafadihim fid din wa dunya wal akhirah minan niyati salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah masuk lanjutan tentang sikap sahabat atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Umar bin Khattab. Berita wafatnya Nabi Muhammad SAW kemudian tersebar ke semua penduduk Madinah. Suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Berita itu sampai juga ke telinga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mendengar berita tersebut, Umar bin Khattab berdiri termenung. Beliau tidak bisa menerima atas wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga beliau berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat.
Sesungguhnya beliau tidak wafat, akan tetapi pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, dia benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa beliau wafat, kaki dan tangannya akan aku potong. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini marah, nggak terima kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan wafat. Saking cintanya sahabat seperti ini. Ini loh hikmah atau himmah terhadap kecintaan seorang sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sesampainya beliau wafat, beliau ini nggak ridho, ya, nggak ridho, pegel, marah, gitu, nggak ridho. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi cobaan besar bagi umat Islam. Para sahabat umumnya larut dalam kedukaan, maksud saya, hilang akalnya, bingung, dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi linglung, semua orang Islam linglung, susah, ya, susah. Orang yang dinomorsatukan, orang yang dicintai, sangat-sangat dicintai, wafat. Apa yang dilakukan? Susah. Ini yang dirasakan. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq yang tetap tegar ketika ditinggal wafat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq telah berada di suatu lembah yang sunyi. Beliau berharap agar Nabi Muhammad SAW segera sembuh. Ya, beliau berharap ini, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan kesembuhan kepada kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq segera bergegas kembali ke kota Madinah. Beliau tahu betul apa yang harus beliau lakukan untuk menenteramkan kaum muslimin, ya, yang sedang berduka. Walaupun kedua matanya telah meneteskan air matanya tanpa tanda berduka, namun dengan tegar mencium kening jenazah Nabi Muhammad SAW, lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, atas nama ayah dan ibuku ya Nabi Muhammad SAW, aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya engkau senantiasa mulia, baik di waktu masih hidup ataupun setelah engkau wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini mencoba untuk menenangkan hati Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq kemudian keluar menemui Umar bin Khattab yang tengah berbicara kepada orang-orang dengan marah-marah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan Quran surah Al-Imran ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma da'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Artinya, dan Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad?
Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surah Al Imran ayat 144. Mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq, sadarlah semuanya umat muslim, terutama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, aku tidak pernah berpikir bahwa ayat tersebut adalah ada di dalam Al-Quran, hingga Abu Bakar Siddiq mengingatkanku. Saat itu sadarlah Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar telah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa, dengan hajat. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala bisa meniru suri tauladan yang baik bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan meneguk buah telaga syur. Amin ya rabbal alamin. Telaga Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.